Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Naumangan Sri Kololabang, Bapak Don Masud Sarabi, dan juga rekan-rekan guru seperjuangan dari SD Naumangan Sri Kololabang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang sangat istimewa ini dalam acara diseminasi modul sertifikat budaya positif oleh Bapak Ari Amara SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan, Kepri. Tak lupa juga salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan Allah Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan mendapatkan ilmu secara langsung oleh Bapak Ari Amar dalam acara calon guru penggerak diseminasi modul 1 di Bintan.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا وتغفر لنا من الحاجات وتكرمنا من السيئات وترفعنا بها كل وتبلغنا بها وصلاه من الخيرات في الحياة والدين إلى قضائها اللهم اغفر ذنوبي ولجميع المسلمين والمؤمنين والتابعين وتابعين بالخيرات اللهم إنا نسألك من الدين وعافية الصدق وزيادة العلم وبركة الرزق وتوفيق الموت ومغفرة الموت اللهم قل لنا ربنا ومن أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah kita mendapatkan rahmat dan hidayah. Amin ya Allah. Untuk acara selanjutnya, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak dari Masjid Besar di SPJ selaku dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan yang diberikan kepada kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri undangan dari Bapak Hari Anggaran dalam rangka diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kehadiran kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di masa depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan undangan Pak Hari, tadi juga Pak Hari sudah ucapkan terima kasih. Saya pun mengucapkan terima kasih atas kesediaannya bekerja sama, dan selanjutnya nanti diharapkan juga kontribusi aktif dalam berdiskusi, memberikan masukan dan berbincang dengan Pak Ari sebagai punya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, calon guru penggerak ini sekarang sudah berada pada angkatan yang ke-7. Nah, berarti sudah berlangsung 6 angkatan sebelumnya, termasuk ada beberapa teman kita kemarin yang sudah mencoba mengikuti kegiatan seleksi, namun kesempatannya belum tercapai. Maka dari itu tetap kita harapkan kepada guru musika dan guru yang bisa tahun ini yang telah mencoba kemarin angkatan ke-8, mudah-mudahan mulai ini diberi kesempatan lulus dan terus dapat bergabung dengan kita.
bagus sekali program pemerintah ini. Ya, bagus sekali program pemerintah ini. Kalau saya melihatnya ini sama dengan penyegaran, ya, sama dengan penyegaran kita mendapat materi-materi terbaru, teknik terbaru, tata cara penyampaian, teknik dan cara mengajar, ya, yang mana selama ini kita sudah punya, tapi mungkin perlu semangat baru. Ya. Nah, tentu semangat baru itu tidak hanya dengan motivasi kalimat. Oleh pemerintah dibuatlah program guru penggerak ini. Nah, maka kita dibekali, ya Bapak Ibu, dibekali materi-materi yang terkait dengan pendidikan, ya, kegiatan guru. Nah, kegiatan guru seperti pada hari ini, teman kita Pak Negara akan melakukan aksi nyatanya pada modul 1, ya, 1.4, yaitu tentang budaya positif. Apa dan bagaimana budaya positif dalam kegiatan guru penggerak itu? Saya rasa tidak jauh dari apa yang sudah kita lakukan kemarin pada PNN, ya, kalian sama dengan PNN. Hanya bedanya ketika PNN itu kita mandiri, ya, menyelesaikannya mandiri. Keuntungan dan kelebihan dari rekan kita, dia mendapat bimbingan langsung, pendampingan langsung dari narasumber dengan fasilitator, ya, fasilitator khususnya di wilayah kabupaten. Saya rasa Bapak Ibu, sebesar harapan saya kepada Bapak Ibu guru yang lain agar berperan aktif dan berkenan mengikuti seleksi calon guru penggerak untuk tahapan-tahapan berikutnya. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena mau tidak mau kita akan berhadapan, ya, kita berhadapan satu persatu. Kalau hari ini Bapak Ibu inilah mungkin berkaitan muncul lagi, saya muncul lagi, ya. Jadi sebaiknya begitu dapat rasanya, begitu ada momennya, kita ikuti saja. Contoh, Bu Sita, Bu Maria, itu lebih dekat seleksinya. Seleksi sama dengan Pak Ari, ya. Jadi mudah-mudahan kita Bapak Ibu yang hari ini pilihan itu tidak jadi. Yang saya maksud di sini sebelum terpaksa, ya, sebelum terpaksa, kalau sudah itu wajib katanya terpaksa. Sebelum terpaksa ada kesempatan yang monggo, ayo kita ikuti. Sama dengan saya kemarin calon sekolah penggerak saya ikuti, tapi rezekinya belum. Ya, tinggal menunggu lagi, ya. Mudah-mudahan nanti ada. Saya rasa Bapak Ibu demikian sambutan dan motivasi untuk kita semua. Semoga rekan kita Pak Ari Andara sukses dalam kegiatan ini, bisa menularkan ilmunya untuk kita semua, bisa menjadi penggerak pertama dari sekolah kita ini. Nanti akan dibikin mudah-mudahan bulan ini segera juga diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Andara SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak John Masud Saragi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 26 yang telah memberikan kata sambutannya dan motivasi untuk kita semua. Kemudian acara inti kita panggilkan Bapak Ahmad Manggala sebagai aktor kita dari SD Negeri 26 Sri Palembang dalam diseminasi berpusat budaya positif. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sejahtera selalu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa kumpul bersama di ruangan kelas 6A, ruang kelas Pak Muhadi. Dan salawat beriring salam kita aturkan dengan Nabi besar Muhammad SAW dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dia berakhir kita mendapat syafaat Tuhan. Baik, Bapak Ibu, di sini memang saya mohon izin dulu. Berdiri di sini bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya yang paling banyak ilmu, bukan berarti saya yang terlah. Jadi kita harus merubah dulu mindset berpikiran bahwa untuk zaman sekarang inilah namanya kita berkolaborasi. Kita saling berbagi, biarlah sedikit, tetapi mungkin ini bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi tadi saya bilang, saya mohon izin, saya berdiri di sini bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya yang lebih lah. Cuma saya yang sudah saya kemarin mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 6, ya. Yaitu sebenarnya tadi kata Bapak Kepala Sekolah bersama Bu Sita dan Bu Maria ya, dari SD kita, dan alhamdulillah mungkin bukan berarti saya bilang saya lebih pintar, enggak gitu. Malah yang bukan saingan. Oke, kita kalau daftar itu mungkin saingan kita ya, tetapi memang rezekinya aja gitu. Mungkin rezeki saya alhamdulillah masih dipercayai untuk saya lanjut. Jadi Bu Sita sama Bu Maria masih nunggu satu kesempatan lagi. Dan alhamdulillah di angkatan 8 Bu Maria, Bu Sita, ditambah Bu Edi. Ya, mudah-mudahan nanti ini di angkatan 9 karena sebentar lagi masih buka ini. Di tanggal 10 baru penutupan. Jadi masih ada waktu untuk mengikuti iklan calon guru penggerak ini. Jadi nanti mungkin saya sebagai pembuka jalan lah teman-teman. Mulai lanjut nanti 3 lagi, berganti-ganti ya sampai semuanya dari guru penggerak lah gitu. Ya, baik. Kemudian baik, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Kenapa saya bilang di sekolah kita cintai ini? Inilah ladang kita, ya kan? Disinilah tempat kita mencari makan. Jadi apa yang kita tuangkan, apa yang kita hasilkan, inilah sebagai pembelajaran kita. Baik, Bapak Ibu, dalam program pendidikan guru penggerak ini sebenarnya
masih membahas tentang yang lama, cuma casingnya yang baru gitu. Stok lama tapi pembahasannya yang baru. Seperti di sini menurut KHD, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing nih kalau yang menurut yang sudah lama gitu kan. KHD ini Ki Hajar Dewantara Utara. Yang sampai saat ini walaupun beliau sudah tidak ada lagi, tetapi pemikirannya masih ada dan sampai mungkin rasanya sampai akan datang juga masih ada. Kenapa? Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang masih melekat di ingatan kita itu ada apa? Masih ingat Ibu? Ingarso Suntorodo Ingmanyo Mangunkarso Tungguri Handayani. Jadi semboyan itu masih terus melekat. Dan baik Bapak Ibu, tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku bukan dasarnya hidup tumbuhnya kekuatan kodrat ini. Baik Bapak Ibu, kalau saya bilang tadi ingat Suntorodo Ingmanyo Mangunkarso Tungguri Handayani di depan sebagai contoh, di tengah sebagai penyeimbang, di belakang sebagai pendorong. Itulah tugas kita. Jadi kita kalau sesuai dengan pemikiran yang ada ini, kita hanya menuntut. Gimana sih orang menuntut? Menuntut anak-anak ini tumbuh kembang. Baik, Bu, next Bu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita sering baru-baru ini dengar tren berdiferensiasi, berpihak kepada murid. Kira-kira sudah nggak kita berpihak kepada murid? Gimana Bapak Ibu? Kenapa? Saya sendiri juga masa gini, saya memandang murid itu sama semua. Sama. Kalau saya maunya A, ya A. Gitu. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan itu. Kita harus lihat anak ini inginnya apa. Gitu. Dia maunya apa. Jadi tidak bisa kita paksakan dia harus jadi A gitu. Karena gini, anak yang suka nyanyi gak sama dengan anak yang suka olahraga, gitu perbedaannya. Jadi inilah kembali ke tugas kita. Jadi kita menumbuhkan minat anak itu dengan kita, ya. Tapi dengan cara tadi kita bertanya apa maunya. Kita pandang anak ini berbeda-beda kemampuannya, tidak sama. Mungkin anak yang bisanya A hari ini bisanya bilang A, B, C, D, ya cukup. Jangan kita paksakannya sampai Z. Besok yang bisa ngomong ayah sudah. Cuma terkadang kita minta langsung ayah baca satu paragraf. Gitu terkadang. Sama juga, sama. Jadi saya ini sebagai ini kita lah, sebagai apa ya? Istilahnya bukan berarti selama ini kita salah, enggak. Cuma pelan-pelan kita perbaiki. Sudah belum kita melakukan yang tadi, yang mendiferensiasi tadi itu, ya, melihat sesuai dengan kemauan anak, sesuai dengan kebutuhan anak, dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Konsep utama budaya positif di sekolah
yang akan kita bahas cukup banyak Bapak Ibu. Jadi di sini ada perubahan paradigma belajar, kedua itu disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi atau posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Kalau yang kelima ini jangan salah sebut habis kita. Baik Bapak Ibu ya, mungkin kayaknya gini, saya break dulu sebentar, kurang semangat, kita ayolah berdiri dulu, sama-sama berdiri dulu. Lupa tadi, harusnya ini saya lakukan di awal. Ya. Mungkin kita sudah pernah mengajar selama 1 minggu. Ya. Baik, kalau saya bilang kanan, Bapak Ibu hentakkan kakinya dan tangannya kanan. Ya. Kalau saya bilang kiri, mungkin agak di sekitar, tapi ketemu ini juga sama kawan sebelah. Ya. Oke. Ya, ini. Udah mulai? Harus ya. Oke, baik. Siap. Kalau saya bilang 1, kalau kita ganti aja nih instruksinya. 1 berarti kanan. 2 kiri, gitu ya. Bisa kita tes dulu. 1 diletak. Coba kalau yang itu apa yang diletak tadi ya. Bahaya. 1 kanan, 2 1 2 1 2. Iya, utangkan dulu. Baik. Berarti sudah konsentrasi, hati dan pikirannya sudah di sini berarti. Saya memastikan saja. Tepuk tangan yang benar juga semua. Bapak Ibu, sambil kita lanjut kembali. Tadi diseminasi modul 1.4 ini adalah salah satu tugas saya aksi nyata tadi di program guru penggerak angkatan 7. Di dalam modul di akhir dari modul 1 ini sebenarnya kemarin Desember sudah selesai ya, tapi karena kita kemarin sibuk dengan desain rapor dan sebagainya, jadi saya takutkan di Februari lah gitu. Dalam modul 1 itu nanti ya mungkin akan Bu Sita, Bu Leni, Bu Maria kalau rezeki lanjut sampai ke tahap berikutnya. Ada 4 modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 dan ini 1.4. Dan di akhir 1.4 inilah saya melakukan aksi nyata. Ini sebagian dari tugas, mudah-mudahan bukan hanya tugas tapi bisa nanti. Sebenarnya udah pelan-pelan juga diterapkan sedikit gitu ya. Baik, boleh kita lanjut kembali. Tadi budaya positif. Ini konsep utama budaya positif yang akan kita bahas, akan kita kupas, yaitu ada 7. Jadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, ke-6 keyakinan kelas, dan ke-7 segitiga restitusi. Dan nantinya ini seperti umpan balik lah, bukan umpan balik tapi tidak lanjut di materi yang ke-6 itu keyakinan kelas. Saya mengajak Bapak Ibu semua mungkin dapat membuat keyakinan kelas masing-masing. Saya belum sempat semua karena saya kebetulan karena saya mengajar bidang studi, saya tidak punya kelas. Tapi bukan berarti saya sebenarnya saya harus berkolaborasi juga bersama wali kelas ya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama seperti tata tertib kelas.
Cuma nanti kita yang sesuai dengan budaya positif itu yang seperti apa yang kita bahas lagi. Baik, Bu, next. Perubahan radikal belajar dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita membuat suasana lingkungan kelas, lingkungan sekolah kita yang positif dulu. Seperti mungkin kalau apa yang saya lakukan selama ini jauh dari kata positif. Kenapa? Sebentar mungkin emosian, marah, gitu kan. Jadi anak itu makin kita marah, sebenarnya makin ugal, makin melawan. Jadi sebenarnya kita, ya kalau bahasa orang ini kita terlalu manjakan juga tidak bagus gitu. Jadi ada nanti tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sehingga lingkungan sekolah itu benar-benar nyaman, aman gitu bagi siswa-siswi kita. Jadi pernah nggak Bapak Ibu bertanya hari ini dia makan apa? Dia sudah sarapan belum? Jangan masuk kelas kerjakan ini. Jadi anak itu di rumah udah nggak dapet, tapi di sekolah juga nggak dapet kasih sayangnya. Kenapa anak itu kepengen perhatian dengan kita? Karena tadi di rumah dia nggak dapet dengan orang tuanya. Maka di lingkungan kita ini kita seperti kita tahu ya, orang tua masuk pagi kerja, sudah menyediakan kue, menyediakan sarapan, dia berangkat kerja. Sebenarnya kalau orang tua berpikir begini, saya cari uang itu juga untuk anak sebenarnya, kan? Gak ada uang juga nggak bisa jalan. Tetapi tadilah, jadi gimana lingkungan sekolah itu nyaman bagi dia. Kadang banyak ditanyakan, kenapa kamu dan kita dengan ibu-ibu lah, misalnya sudah sarapan, sudah mandi belum. Kadang hal itu sepele tapi berarti bagi dia. Jadi dengan kita bertanya, jangan kita masuk kelas, mungkin gitu ya. Makanya saya pelan-pelan kita buat nyaman dulu dia. Kita bawa senang-senang. Kalau menurut pemikiran KHD ini, itu banyak bermain, bukan banyak bermainnya, kan? Kita belajar itu sambil bermain. Ya, anak-anak bisa dibilang 90% itu sukanya bermain. Ya. Jadi kita selipkan saja belajarnya ya sambil bermain. Terus nilainya kayak apa? Nah, kita jangan pikirkan nilai orientasinya nilai gitu kan. Nah, yang seperti pernah saya lakukan itu, kadang saya lihat gini, anak-anak banyak yang tidak hafal kali-kali, gitu kan. Tapi sambil bermain dia berdua, saya bilang coba switch. Satu, yang kawannya satu, yang ini dua. 1 kali 2, siapa yang cepat-cepatan duluan. Dengan bermain tadi, dia merasa senang, happy, kalah. Wah, kalah nih, aku harus menang, aku harus tahu. Tinggal kita aja yang merubahnya. Mungkin tambah-tambah, atau kurang-kurang, ya. Baik Ibu, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin. Lanjut Bu. Sekarang coba ada yang duduk berdua di sini. Ibu genggamlah tangan ibu satu, ya. Sekuat-kuatnya di genggaman ibu, bapak ibu itu ada barang yang berharga. Dan terus kawan sebelahnya itu nih ada tugasnya mencoba dengan cara untuk membuka kepala Anda, bisa aja dengan menghardik, misalnya buka kalau, atau dia mengintimidasi, memarahi atau menggoda, ayo buka.
Jadi kan sering kita lakukan nih, membujuk, rayu. Padahal berharga kepala dia nih, ada nih. Nah, coba, mungkin boleh lah, Bapak Ibu coba dulu ke sebelah, macam mana nih? Boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari ada uang agar bersedia membuka kepala tangannya. Kira-kira dari apa yang sedang dilakukan ini, ya, semua ada rasa-rasanya. Kayak gitu. Kalau kita dimarahin kayak mana sih? Disuruh buka. Terus dibujuk, rayu, disuruh buka. Atau dikasih uang, mana yang enak gitu? Dari segi itu ada rasanya kan? Ya, kita dimarahi, diintimidasi, kita rasa ketakutan. Mungkin anak itu sama, ya, dia tinggal tindakan dari kita saja. Dia seperti anak yang kesulitan untuk berbicara atau mau ngomong, misalnya aktif di kelas. Dari mana kita bisa ini dia? Kita bisa buka dia. Gitu. Macam mana caranya? Kan di sini ada cara-caranya nih. Membujuk, mengarti, mengintimidasi. Kalau anak yang ketakutan ya ngomong, tapi nggak sesuai dengan dia. Karena apa? Ketakutan. Takut kalau dimarahi. Takut. Terus menawari uang. Mungkin dia akan berpikir terus, kalau saya ngomong, saya akan dapat uang terus nih. Kira-kira baik? Nggak akan baik gitu ke depannya. Ya kan? Memang kita bisa hari ini kita kasih uang, besok kita nggak ada uang, kita nggak bisa kasih lagi. Dia nggak akan mau ngomong gitu. Baik, Bu, next. Ini perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol, ya, ilusi kontrol dari Dr. William Bryson. Ilusi guru mengontrol murid. Kita kan selama ini merasa guru, murid aku ya aku yang kontrol, murid saya ya saya yang kontrol. Karena kita merasa jadi guru, saya maunya anak saya tertib, saya mau anak saya baik, ya kan? Mengontrol murid. Kemudian bahwa semua pemulihan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin pemikiran kita itu, ya itulah yang terbaik, itulah yang bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kita ngasih dia apa yang kamu lakukan itu salah, dia merasa bersalah. Ya, kita berpikir menguatkan karakter. Enggak, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita yang buat guru besar, bukan besar badannya ya, tetapi guru yang paling tinggi, paling tua, merasa dia punya hak atas hidup anak itu. Ya, lanjut Bu, next. Disiplin positif. Nah, kita lanjut ke materi kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu, kalau yang kita tahu itu disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplinnya, yang artinya belajar. Belajar loh. Artinya itu disiplin itu belajar. Ya. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, ya, maka kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang mendapatkan kepatuhan. Kita merasa ada yang disiplin itu patuh, hormat. Sementara kalau kita lihat arti disiplin ini sendiri, apa? Belajar. Gitu. Jadi kita membuat murid yang disiplin, taat, gitu kan? Kita bangga anak kita disiplin. Karena arti disiplin sendiri itu belajar. Yang namanya orang belajar, anak kecil belajar jatuh biasa, gitu.
Gimana rasa sayang kita sama anak kita, jatuh, ayo nak bangun lagi. Kayak gitu, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi kalau kita mau menerapkan disiplin ini, ya tentu tadi ada yang dilanggar-langgar dulu, baru kita bisa menertibkannya, gitu. Ya. Dari apa arti kata disiplin ini, yaitu belajar. Seperti kemarin, anak mecahkan lampu, ya. Mau kita marahin kayak manapun ya, gimana ya? Saya rasanya gitu. Tapi itu yang udah saya lakukan itu nanti lah kita bahas di sini. Itu yang saya lakukan itu konsekuensi, yaitu menggantikan. Sebenarnya kalau dia sudah datang dari dalam, dia nggak perlu datang ke saya, tetapi dia sudah tahu apa yang dibuatnya salah, kemudian dia akan menggantikannya. Tetapi bukan dari instruksi guru. Kalau dari instruksi guru itu jatuhnya konsekuensi. Anak nggak buat PR, bapak ibu suruh buat PR 3 kali lipat. Nah, gitu. Itu konsekuensi, ya kan? Anak nggak buat PR, bapak ibu suruh buat tulisan saya tidak buat PR 2 kali halaman. Saya pernah merasakan kayak gitu. Itu konsekuensi. Yang anak nggak buat PR, tapi pernah nggak bapak ibu cari tahu kenapa anak itu nggak buat PR? Tentu dia punya alasan. Kadang kita anak itu baru ngomong stop. Baik, lanjut. Disiplin ada kemampuan memalingkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai nilai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tadi guru agama membuat jadwal sholat, sebenarnya nggak perlu lagi. Kalau sudah ada dari dirinya disiplinnya tadi, ayo istilahnya dia sudah membiasakan dirinya. Misalnya kayak saya tadi senam. Alhamdulillah, walau nggak tahu entah anak itu memang dari hatinya, kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mungkin karena lihat guru wali kelas kali ini sudah bagus, sudah tahu dibandingkan yang kelas 5, kelas 6 gitu kan. Jadi dia tahu, oh ini jadwal saya seperti ini. Jadi dari dalam hatinya. Baik, next. Kebutuhan dasar manusia. Nah, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kan yang tadi saya bilang, kebutuhan itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cinta, kasih atau diterima kan beda. Anak itu tadi saya bilang di rumah ada kasih sayang orang tua, mungkin cara cari perhatian dengan kitanya di sekolah berbeda. Bisa jadi dia gini, ada kasusnya gini. Anak itu hanya kepengen gurunya mengejar dia. Itulah cara perhatian dia, cari perhatian guru ke siswa. Dia bangga bahwa dia bisa ini ya, cinta kasih yang diterima. Dia belum dapat kasih sayang dari rumah, di sekolah dimarahin lagi, makin gak jalan, artinya akal pikirannya, ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini tadi yang saya bilang tadi, sudah dia tidak dapat kasih sayang, dia merasa sebagai menguasai. Kadang sepele loh, anak yang nggak bawa bekal itu, istilahnya, dia cuma minta itu, bukan dia nggak mampu, tapi dia karena kepengen menguasai saja, pengen diakui.
gitu. Ingin diakui bahwa saya ini hebat, bahwa saya ini kuat, gitu. Cuma pengen itu aja, gitu. Karena apa? Di rumah nggak bisa, makanya dengan kawannya, gitu kan? Ya mungkin pelajaran untuk diri saya juga, kayak saya punya anak 2 di rumah, kakaknya sering kalah sama adiknya gitu. Kenapa? Karena bapaknya sering udah gak kalah. Kemudian kebebasan. Anak itu hari ini pengen belajar di luar, tapi bapak ibu suruh masuk kelas. Ya gak nyambung, gak nyambung dalam hati dia gitu. Baik ibu, next. Baik, ini kasus. Coba kita berpikir bersama sejenak. Ibu Ria, guru kelas 6 ini saya coba dengan kawan satu ini saya. Kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi pulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria ini, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Pertanyaan dulu. Kalau kita lihat tadi kebutuhannya tadi itu apa? Ya. Penguasaan ya, gitu. Penguasaan. Dia tuh pengen menguasai saja, gitu. Menguasai, terus dia tadi biar dibilang hebat, dan terus dia pengen cari kasih sayang sama gurunya, biar diperhatikan. Oke ibu, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, ibunya sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan ia bekal makan siang. Ini bertahan hidup. Kalau dia tak makan mati, gitu kan? Kayak hewan itu di mana? Di hutan saling makan. Dia bertahan hidup, gitu. Kedua, teman Agus jadi perhatian. Wow, cinta. Dia cuma pengen cari perhatian aja, gitu. Ya kan? Ketika dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, power. Dia merasa dia hebat, dia punya kekuatan, dia merasa lebih tua tadi, dia merasa bisa menguasai. Gitu. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Kasih telur terus, gitu kan? Pokoknya nggak bisa goreng telur sama nugget, telur sama nugget. Lihat kawannya sebelah, ada buah-buahan sedikit, buah rendang gitu kan? Sedikit tapi berubah-ubah. Gitu. Dia sedikit-sedikit tapi beraneka ragam. Oke, yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Ini ada seneng deh orang yang susah. Seneng juga manusia. Susah kalau lihat kawannya seneng. Gitu. Oke, next. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ketiga ini Bapak Ibu, kira-kira mana yang bagus, yang lebih tepat? Ayo Bapak Ibu. Dari ketiga ini dari luar. Jadi yang lebih bagus, ya ini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya dari dalam diri. Gitu. Jadi tujuan anak itu
apa tujuan anak itu yang berpikiran positif itu, berbudaya positif ya dari dalam diri dia, berusaha mengikuti dengan keinginan dia, tapi juga dia tahu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Baik Bu, next. Ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap apa ya? Saya gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva, bukan Pak A ya, Iva menertawakan Iva yang tergagap-gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Yakin? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Anda tadi merasanya menguasai Iva itu. Ya. Baik, next group. Mengapa? Nih, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Inilah identitas gagal. Jadi kira-kira Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, nanti restitusi, mana yang sudah pernah kita lakukan? Yang sering Bapak Ibu lakukan? Hukuman. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya masuk di identitas gagal. Hukuman ini tak apa-apa. Sesuatu yang menyakitkan, gitu. Anak dihukum sakit kan? Sakit hatinya. Korban mendapatkan keadilan. Nah, dia jadi korban. Murid akan tersakiti tadi. Perilaku pasif agresif meningkat. Kita keras, dia makin keras lagi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, kamu wajib, gitu. Kamu harus patuh, kamu harus baik, kamu harus sopan. Murid akan membenci atau membenci peraturan. Kenapa? Karena dia tidak bebas. Peraturan itu dibuat untuk mengekang dia. Gitu. Konsekuensi. Nah, konsekuensi itu kalau ini sesuatu yang harus terjadi. Kalau tadi menyakitkan itu ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat untuk nyaman. Perbuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Besok dia buat lagi. Konsekuensi itu. Siapa yang pecahkan kaca, besok ganti. Dia pecahkan kaca lagi besok, ganti ya. Dia ganti bapaknya juga. Gitu. Perbuatan atau pertanyaan jangka pendek. Melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi bahasa terima kasih itu konsekuensi juga. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, ini masih dikategorikan identitas sukses. Konsekuensi ini boleh. Nih Bapak Ibu, di akhir itu kan ada hukuman itu negatif. Berarti kalau negatif itu kira-kira harus wajib kan kita lakukan? Tidak. Konsekuensi
masih boleh netral di tengah. Ya, positif di restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Mengeluarkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid banyak bertanggung jawab untuk perilakunya. Contoh, anak ibu datang terlambat masuk ke kelas. Pernah nggak ibu bertanya dia, kenapa dia terlambat? Udah, duduk tuh, gitu kan? Paling tanyanya di awal, kenapa kamu datang terlambat? Nah, udah, oke? Dan ini yang saya lakukan juga sebenarnya. Ambil tong sampah itu, bukan sampah. Itu apa? Hukuman. Tetapi yang sebaiknya kita bekerja apa? Kita duduk, kita tanya, kenapa dia itu terlambat? Restitusi ini. Terus mendapatkan masalahnya terpecahkan. Dia terlambat mungkin karena sering main HP lalu malam. Masalahnya itu. Jadi dia harus tadi yakin dia harus berubah, dia tidak boleh main HP lagi. Bukan tidak boleh main HP lagi, boleh main HP tapi tidak larut malam. Bangunnya lebih cepat. Masalahnya terpecahkan. Tapi kadang kita nggak pernah sampai tuntas. Kenapa nak terlambat? Kesiangan bu, kesiangan pak. Ya udah, pergi saja ambil ini. Terjadi. Mungkin kira kita itu sudah membuat ibadah jerah ya kan? Sebenarnya tidak. Besoknya buat lagi, paling lagi mau sampah. Tapi di restitusi inilah kita buat dia cari masalahnya di mana. Bakal berulang lagi enggak? Ada jaminan enggak ini enggak terulang? Enggak, sama juga berulang. Tetapi kita tadi kontrol kita saja. Sebenarnya sama. Cuma penanamannya tadi saja yang berbeda. Baik Bu, ya hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Mari berlatih. Hukuman ada konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu boleh keluarkan kertas selembar. Bapak Ibu bikin di sini itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selamat tadi di sekolah. Ini biasa di olahraga yang disuruh. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini guru olahraga semua. Ini kerjaannya juga hukumannya. Oke, baik Ibu, Bu Ayu, silakan di next. Tolong Mbak Ayu di next. Jadi yang nomor 1 itu hukuman. Yang kedua itu konsekuensi. Yang ketiga itu hukuman. Keempat itu konsekuensi. Hukuman. Lanjut. Nih, restitusi atau posisi kontrol ada saya sebutnya. Posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini kira-kira mana ya yang gua banget dari obatnya? Teman. Bu Ayu teman. Nanti kan kita kupas lagi nih. Ayo, pilih. Silakan Bapak Ibu. Boleh pilih apa? Teman. Pemantau. Oke, pemantau. Kalau saya 5 ini saya buat. Hukum dia, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Oke, baik, kita next. Mana yang kira-kira yang bagus, gitu, yang lebih baik. Sama kayak tadi, hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Baik, posisi kontrol guru itu kontrol dari luar, ya. Penghukum,
Membuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Kemudian teman atau pemantau itu berhasil atau sukses tapi netral, enggak. Identitas berhasil atau sukses lagi itu kontrol diri. Itu adalah manajer. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan, dia berbuat salah, dia bertanya tadi, ya udah, kenapa kamu terlambat? Kenapa? Apa alasannya kamu buat terlambat? Ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Gitu. Itu yang berhukum kan? Ya. Kalau bukan merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Jadi karena muridnya nggak pengen ibu stres, jadi dia kesian. Dia bersalah dan ibu dari itu. Aku yang buat ibu stres kan. Kalau teman, apa bahasa guru itu? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Atau ayolah lakukan ibu. Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Itu kalau kita merasa teman. Nanti teman juga sama buat. Ayolah nanti aku gimana ini semuanya? Apa enggak? Sama wali kelas. Ayo pikir, gitu kan? Nanti aku gimana ini? Kita sudah menanamkan, kita menanamkan kembali lagi bisa menanamkan. Kalau pemantau itu, tadi apa peraturannya? Peraturan sudah ditulis banyak-banyak, nanti kita tulis juga. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Tadi solusinya. Jadi kita sudah bertanya, kemudian kita cari solusinya apa? Hasil. Kalau dihukum itu tadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau teman ini ketergantungan tadi, saya bilang ketergantungan. Kalau sebagai manajer itu penguatan pribadi. Baik, ini ada contoh lagi, beberapa lagi. Dari kelima ini, Bapak Ibu, kita lebih dianjurkan sebagai manajer. Boleh Ibu, next. Posisi kontrol guru. Coba next saja Bu. Next, sebuah lagi kasus. Kita ke kasus saja. Pada hari Senin, Pak Alvin tidak masuk sekolah. Pak Alvin merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alvin. Bu Rina baru 1 tahun dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengontrol. Dari kasus pertama ini, kira-kira kategori apa yang kita bisa diberikan? Teman. Baik, lanjut. Kasus kedua, Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun,
meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena pada saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti saling bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai tercopot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dari kasus ini apa yang dilakukan oleh Bu Suti? Baik, manajer. Jadi manajer, kalau pemantau tadi dia hanya melihat. Nah, tapi kalau manajer ini tadi dia dapat, nih bahasanya tadi meminta, nih bercerita begitu dia mendengar Dino itu kan kayaknya kamu mana sekali. Kita kasih dia semangat gitu. Jangan kita diam. Kita ke bawah. Diam dulu semua. Mau kita kan dia. Tapi kalau kita tanya apa yang kamu lakukan tadi? Oh dia mau cerita. Ini Bu, nah, kayak gitu. Makanya kadang kalau saya sering panggil itu, kamu cerita dulu, kamu cerita dulu. Kita biarkan dia cerita. Dia cerita, ini salah. Dia cerita, itu yang salah. Biar dia cerita dulu. Kemudian kita meyakinkan bahwa manusia itu banyak salah. Jangan dia melakukan masa bersalah. Jadi salah itu manusiawi. Ya kan? Nah, baik, lanjut Bu. Jadi tadi panjang ini, Dino berpikir saja tahu menjawab, Pak, tidak tahu Bu. Saya lain kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau di lab akan mudah terlepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja atau dan menanggapi yang dari saya siapa Bu? Dan mencoba Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja atau yang tanpa kancing. Jadi dari kasus ini sebenarnya Bapak Ibu, anak itu dari lagi dapat keahlian. Baik. Oke Bu, boleh next. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas ke-6 berarti sudah masuk ke terakhir ini ya. Keyakinan kelas dan ini nanti mungkin kita saling berkolaborasi antara saya dan Bapak Ibu guru di kelas. Kita minta membuatlah satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat biar tadi anak-anak yang merasa melanggar tinggal kita kembalikan saja. Apa keyakinan kami buat kemarin? Baik, kita bahas dulu ya, kita kupas dulu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Baik Bapak Ibu, coba saya tanya kembali, tata tertib kelas adalah? Ada. Kira-kira tata tertib kelas itu Bapak Ibu susun bersama-sama siswa? Tidak. Nah, inilah keyakinan kelas. Kenapa? Tetapi yang lebih bagus itu bagaimana? Kita berkolaborasi dengan siswa. Jadi siswa itu tahu sendiri. Dan jangan keyakinan kelas ini dari nomor 1 sampai 50 nggak kebaca, mending sedikit tapi benar-benar yakin gitu loh. Jadi begitu, dan itu ditempel di kelas dan bisa terbaca dan bisa untuk semua ini gitu. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya Bapak Ibu? Lebih baik saja dulu. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, inilah nanti yang menjadi ramu-ramu Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal, luas, gitu ya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kalau tadi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bapak Ibu nanti cukup poin-poin pentingnya saja. Jadi tinggal ini. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin tadi ada perubahan, tidak sesuai lagi nih keyakinan kelas kita ubah. Baik, lanjut ke segitiga restitusi. Kalau tadi itu peraturannya, sekarang cara menyelesaikannya. Segitiga restitusi namanya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Tahapan segitiga restitusi. Dari tadi keyakinan kelas itu adalah aturannya. Sekarang kita cara menyelesaikan masalahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Segitiga ya, terbayangkan segitiga restitusi. Segitiga di bawahnya ini kita menstabilkan dulu identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Gitu. Ya kan kita juga manusia. Kita juga pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu bahasanya ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ya, kita lebih tertarik untuk mencari solusinya apa. Inilah menstabilkan identitas masalahnya, menstabilkan dulu. Kita kasih support dia. Bukan berarti kita mendukung dia berkelahi, tidak. Tapi betul, apa yang kamu buat itu sebenarnya betul. Gitu. Kan mempertahankan hidup. Saya diejek bersama dia. Sakit hati saya. Kayak gitu. Dia namanya orang sakit meledak juga daripada ditahan jadi penyakit. Gitu ya. Coba tadi, oke, kita lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salahnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, biar dia ngomong. Tentu kan dia alasan. Saya sakit hati kali Pak, dia terus. Masa dia bilang ke bapak saya ini bisa jalan gitu ya? Masa dia bilang yang saya jalannya apalah gitu saya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke. Baik, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Tadi kita tanya, keyakinan kelas kita apa? Berarti kamu sudah melanggar apa tidak? Pasti dia tidak melanggar. Kalau berkelahi tadi, dia tidak menghormati, gitu kan? Ya. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi keyakinan kelas kita buat restitusi segitiga restitusi ini kita cara menyelesaikannya. Ibu next bisa. Benar apa yang ini next aja Bu? Oh, nggak bisa. Ini terus. Udah habis. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai pemaparan dari saya. Di sini ada ini guru bergerak Indonesia Maju.
terus bergerak dan menggerakkan dan bergerak-gerak lah pokoknya. Baik, selesai pemaparan dari saya. Mungkin nanti kita ada 5 menit. Sudah sih. Kita ada 5 menit atau sampai 10 menit. Saya kembalikan ke moderator untuk kita saling, kan tadi di awal kita berkolaborasi, kita tanya jawab. Apa yang bisa kita bahas, kita bahas bersama. Mungkin dari penyampaian saya tadi mungkin ada yang kurang pas juga, gitu. Ada yang kurang tepat. Jadi ini hanya kita berbagi. Baik, saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Pak Hari atas pencerahannya untuk teman-teman semua. Bapak Ibu dan rekan perjuangan, kami persilakan yang ingin bertanya secara spesifik kepada Pak Hari. Bu Dewi Sitawati mungkin calon berikutnya. Tepuk tangan untuk Pak Dewi Sitawati. Terima kasih Pak Ali atas sambutan yang diberikan, juga Ibu moderator. Tadi sudah bersama-sama kita dengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hari sebagai salah satu guru penggerak di angkatan 7. Dari materi yang sudah disampaikan Pak tadi, seperti pertanyaan yang sudah diberikan, beberapa latihan tadi, memang saya masih ada yang salah tadi antara konsekuensi dan hukuman itu masih agak inilah, yang poin 6 dan 7 itu masih mungkin nanti tambah tahun dengan membaca dan kemudian mungkin share dari materi yang sudah Bapak paparkan, mungkin nanti bisa sama-sama atau saya pribadi untuk membaca dan menelaah kembali. Yang perlu di sini saya tanyakan, kalau di kelas saya kan Bapak tahu sendiri ada kondisi khusus, salah satunya anak saya yang satu ini. Apakah dari program guru penggerak ini sendiri dari Pak Menteri ini ada nggak Pak terkait dengan ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi ini masih juga berkaitan dengan apa yang harus saya lakukan kepada dia si A ini, kan inisialnya, apabila dia melakukan kesalahan yang mungkin hampir sama dikerjakan oleh anak-anak kawan-kawan dia, teman-teman beliau ini gitu. Tetapi apakah sama yang harus saya berikan tindakan terhadap beliau tersebut? Itu saja Pak mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sitawati. Silakan Pak Hari untuk menjawab. Terima kasih Bu Dewi Sita. Mungkin sebelum saya menjawab, kita kan di sini tadi kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang terbersih. Mungkin menurut saya seperti ini. Baik Bu Sita, ini mungkin versi saya ya, karena jadi ini bukan masalah Bu Sita saja, tapi ini masalah kita bersama. Kenapa? Anak ini bakal naik ke kelas 4, 5 dan 6. Cuma kita banyak berkoordinasi sama guru yang memang khususnya. Ya. Gitu. Anak ini kan di kelas 1 kemarin kan kita sudah panggil itu apa orang tuanya. Dan itu kita sudah panggil apa itu kita yang ya. Ya PID ya. Nah, tapi tidak ada respon dari orang tuanya. Karena masalah keluarganya pun sulit ya. Nah, Itulah tadi Bapak Ibu. Mungkin kita sekarang hanya menekankan ke orang tuanya saja. Saya ucapkan sekali lagi ibu-ibu terima kasih dengan bosan Bapak Ibu. Dan besok-besok mungkin tidak hanya saya, tapi silakan Bapak Ibu yang lain. Sedikit yang penting bermanfaat gitu. Kan itu tujuan hidup kita, bermanfaat untuk orang lain. Yang mana gitu. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator mungkin untuk ditutup. Saya tutup.
Saya tak akan siapkan pantun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hayang Negara atas ilmunya hari ini. Semoga kedepannya masih ada kesempatan bagi kita sehingga Pak Hayang nanti bisa memberikan ilmu-ilmu lainnya sampai selesai di titik terakhir mendapat sertifikat guru penggerak yang berprestasi untuk kita semua. Kami juga sangat membutuhkan saran dari Pak Hari apa saja suka dukanya nanti menjadi guru penggerak, motivasi, kendala, hambatan yang dihadapinya. Semoga kita semuanya bisa menyusul Pak Hari di kemudian hari. Ya Pak Hari ya, siap-siap berbagi ilmu supaya yang ikut ini nggak minder, karena terus terang saya minder. Minder sepertinya tugas saya begitu banyak, berat. Dan terima kasih Pak Ari, semalam di kelas saya sudah memberikan keyakinan kelas, nanti akan diperbaiki. Untuk rekan-rekan semuanya sudah puas sampai hari ini? Kalau belum puas dilanjutkan. Baiklah, kita akhiri acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kita kembali. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ya, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama. Untuk minggu ini di awal semester 2 ini kita masuk kembali, ya. Dan kali ini Bapak akan mengajak kamu bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas kita ini sama yang bisa dibilang selama di kelas kamu itu ada apa? Angka, tertib, kelas. Hanya ditempel saja tapi tidak dibaca, ya. Jadi sekarang keyakinan kelas ini kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Apa manfaat dari keyakinan kelas ini? Ya, agar apa? Ya, budaya positif akan tercipta nanti di lingkungan sekolah. Nanti Bapak akan membagikan kelas ini dan kamu akan menuliskan, ya, keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas menurut bahasa kamu sendiri, ya. Setelah itu nanti akan kita tempelkan sama-sama di sini, ya, secara bergantian nanti tempelkan dan nanti akan membacakan. Ingat perintahnya karena ini budaya positif, ya. Jangan ada kata tidak. Paham nggak? Gimana? Paham nggak? Ya, tidak boleh ada kata tidak dan jangan. Ya, jadi nanti Bapak kasih contoh satu aja, ya. Misalnya menghormati sesama, menghormati bahasa positifnya, ya. Ya, bisa paham? Baik. Nah, sekarang nanti Bapak akan bagikan ini, ya. Setelah Bapak bagikan, lalu Bapak menulis, ya. Kita bersama-sama menulis keyakinan kelas kita. Baik, silakan. Kamu sudah menulis di kertas yang Bapak bagikan tadi. Sekarang Bapak minta dari sini kamu berdiri dan tempelkan di depan. Ya.
terbalik ini ya. Apa ini? Baik, sudah selesai kita menulis keyakinan kelas kita ya. Sekarang dari apa yang kamu tuliskan ini kita rangkum bersama ya. Keyakinan kelas kita tidak dapat kita rangkum. Yang pertama itu adalah menghormati guru, orang tua, dan sesama. Kemudian yang kedua itu apa? Menjaga lingkungan sekolah ya, dan sekitar. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga apa nih? Dari saya yang menulis. Belajar dengan sungguh dan aktif di